Artinya apa? Sesuatu di sekitar kita, aktivitas, ucapan, perasaan, relasi, ngobrol dengan tetangga, dengan teman. Pertimbangan kita adalah membawa manfaat atau tidak, berguna atau tidak. Jadi di sini titik tekannya adalah pada kemanfaatan dan kebergunaan. Nah, orang yang beriman dan dijamin mendapatkan kebenangan, orang yang mempertimbangkan sisi-sisi faedah dan manfaatnya. Dalam menjalani kehidupan ini, agar supaya kita beruntung mencapai apa yang kita harapkan, pandai-pandailah mempertimbangkan ini berguna kepada saya atau tidak. Sehingga waktu itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tuntunan yang sangat dalam ini. Jadi yang pertama, dalam sholatnya khusyuk. Dan efek dari sholat yang khusyuk, apakah akan mempertimbangkan untung rugi dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Karena itu membuang-buang waktu, dan membuang-buang waktu itu berarti kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quranul Karim, kita buka halaman 521. 521 surah Ad-Dzariyat ayat 24. Surah Ad-Dzariyat ayat 24, halamannya 521. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا
inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tinin musawwaman linursila alaihim hijaratan min tinin musawwamatan inda rabbika lil musrifin. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim. Kita buka halaman 342.
halaman 342 surah Al-Mu'minun. Mulai ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizuna illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin fa innahum ghairu malumin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di saat-saat kita menjemput kedatangan bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, kita masih terus dikawal oleh Allah. Kita masih terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lepas dari tuntunannya, yang antara lain tuntunan itu bisa kita mantapkan di dalam diri kita dengan menambah ilmu, dengan mengkaji Al-Quran dan membacanya, hingga dengan demikian diharapkan setapak demi setapak, setahap demi tahap, kita menjadi orang yang mukmin. Karena menurut Al-Quran, istilah mukmin dengan orang yang beriman, alladzina amanu, dan istilah al-mukminun itu berbeda. Al-mukminun adalah orang yang imannya benar dan mantap. Kalau alladzina amanu sekedar beriman, bisa jadi tidak mantap imannya. Bukti kemantapan iman itu didukung oleh amal soleh. Dan alladzina amanu, orang yang sekedar beriman, percaya, tetapi tidak mantap, maka pembuktiannya itu tidak mendukung atas kepercayaan atau keimanannya. Oleh karenanya inilah yang akan kita kaji, pengertian al-mu'minun dan pengertian alladzina amanu. Maknanya sama, al-mu'minun orang-orang yang beriman, alladzina amanu orang-orang yang beriman juga. Tapi beda kualitasnya. Al-Quran membedakan al-mu'minun dengan alladzina amanu. Surah Al-Mu'minun, nama ini sudah dikenal sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan nama surah ini surah Qad Aflaha. Jadi di samping nama yang sudah paling populer yaitu surah Al-Mu'minun, juga disebut sebagai surah Qad Aflaha. Surah Qad Aflaha. Kaitannya dengan ayat-ayat akhir dari surah Al-Hajj.
Kalau pada surah Al-Hajj, pada ayat-ayat akhir, khususnya pada ayat 77, di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di surah Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lain dengan al-mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bisa jadi imannya belum mantap. Irka'u, hendaklah kamu rukuk. Wasjudu, dan hendaklah kamu sujud. Rukuk dan sujud dinisbatkan, mencerminkan ibadah sholat. Karena rukuk dan sujud di dalam sholat merupakan rukun yang sangat menonjol dalam sholat. Wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Dan beribadahlah kepada Tuhan kalian dalam bentuk ibadah-ibadah yang lain. Waf'alul khaira, dan berbuatlah kamu kebajikan. Baik kebajikan di dunia maupun kebajikan di akhirat. Termasuk tradisi-tradisi yang baik. La'allakum tuflihun, semoga kalian tuflihun, mencapai kemenangan, mencapai keberuntungan. Pada ayat 1 surah Al-Mu'minun ini, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang al-mu'minun. Kaitannya di mana? Artinya, untuk mencapai keberuntungan seperti dilukiskan dalam ayat 77 surah Al-Hajj, untuk mencapai kemenangan seperti yang dilukiskan dalam ayat 77 surah Al-Hajj ini, hendaknya seorang bisa menjadi mantap imannya. Yang asalnya imannya sekedar beriman saja, tapi ruku dan sujudnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah-ibadah yang lain juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kebajikan-kebajikan di dunia dan akhirat, termasuk soal tradisi yang baik, dilaksanakan juga. Harapan untuk menjadi pemenang, harapan untuk menjadi orang yang beruntung, apabila dihiasi dengan sifat-sifat yang digambarkan dalam surah Al-Mu'minun ini. Itu kaitan erat, sama-sama menyebut tentang kemenangan dan perolehan kebahagiaan bagi orang-orang yang mukmin. Mukmin yang sudah mantap imannya maupun mukmin yang sekedar beriman saja tapi kemudian meningkat karena mengamalkan ibadah-ibadah, mulai dari sholatnya, ibadah-ibadah yang lain, perbuatan-perbuatan yang baik. Itu mengharapkan keberuntungan dan kemenangan. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh, qad itu di dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, dimaksudkan litahqiq, untuk memastikan terjadinya sesuatu itu di masa yang akan datang. Jadi qad, misalnya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, sungguh sholat akan segera dilaksanakan. Iqomah, cuman orang-orang gampangnya saja kemudian sebut qomat. Qomat itu kan berarti penyakitnya kambuh. Yang benar iqomah. Kalimatnya qad qamatus shalah. Qad artinya sesuatu yang mengesankan, memberi makna kepastian. Artinya sholat pasti sebentar lagi sudah akan dilaksanakan. Karena orang jemaah sudah berkumpul, nah kemudian ada petugas muadzin yang membacakan iqamah, qad qamatus shalah. Jadi qad dimaksudkan untuk memberi makna kepastian.
Di sini juga begitu. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung. Sungguh telah mencapai kemenangan, kata Allah. Jadi dipastikan siapa yang mencapai keberuntungan, siapa yang mencapai kemenangan itu? Al-mu'minun, orang-orang yang mukmin. Imannya yang mantap, dan dibuktikan kemantapan imannya itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Itulah sebabnya, maka sering saya sampaikan, iman itu harus memenuhi 3 unsurnya. Jadi iman yang benar dan mantap itu harus memenuhi 3 unsurnya. Apa 3 unsur iman itu? Yang pertama, at-talaffudzu bil lisan. Mengucapkan secara lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lisan mengucapkan. Kemudian yang kedua, al-iqrar bil jinan. Menyatakan dalam hati percaya pada Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada adanya qada dan qadar Allah, percaya kepada hari akhir, percaya pada hisab, percaya pada surga dan neraka, percaya pada syafaat bagi Rasul di akhirat. Kalau dibalik misalnya, yang pertama iqrar bil lisan, hati memantapkan kepercayaan itu. Nah, kemudian diucapkan secara lisan. Yang kedua, at-talaffuz bil lisan. Kemudian yang ketiga, al-amalu bil arkan. Yang ketiga unsur iman itu adalah beramal dengan anggota tubuh, dengan lisan, dengan mata, dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki. Jadi 3 unsur itu. Kalau tidak mencukupi 3 unsur itu, maka orang itu hanya sekedar alladzina amanu, bukan mukmin. Yang mukmin orang yang sudah percaya dan terpenuhi ketiga unsurnya, al-iqrar bil jinan, memantapkan dalam hati, kemudian diucapkan secara lisan dan diamalkan melalui anggota tubuh menjadi amal-amal soleh. Nah, di sini al-mukminun, orang-orang yang imannya sudah mantap, dipastikan dia akan memperoleh kemenangan, dipastikan dia akan memperoleh keberuntungan. Siapa orang-orang yang beriman dan imannya sudah mantap dan karena itu pasti mendapat keberuntungan dan kemenangan? Keberuntungan itu artinya tercapai apa yang diharapkan, itu beruntung. Jadi beruntung itu karena apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Menang, orang menang juga begitu. Jadi qad aflahal mu'minun, pasti akan mendapatkan kemenangan, pasti telah mendapatkan kemenangan atau keberuntungan. Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang di dalam salat mereka khashi'un, khusyuk. Khusyuk. Khusyuk ini dalam pengertian bahasa, dalam arti bahasa, tenang. Khusyuk, tenang. Dalam pengertian istilahnya, khusyuk itu secara simpel diartikan hudurul qalbi wa sukunul jawari. Hudurul qalbi, hadirnya hati.
hudurul qalbi, hadirnya hati. Fokus. Karena hati yang hadir, maka ada beberapa sifat yang ditimbulkan dari kehadiran hati. Tidak mengalihkan pikiran kepada selain hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Anggota tubuh menjadi tenang, sukunul jawari. Jadi hadirnya hati yang hadir menjadi fokus kepada apa yang dikerjakan dalam sholat. Ketika baca Fatihah, hadir hati kita. Ketika ruku, hati kita hadir. Ketika sujud, hati kita hadir. Tidak berpikir tentang yang lain-lain. Kalau misalnya berpikir, waduh hujan ini, kopi lah berak kering. Nah, itu sudah tidak hadir hati. Hadir ke kopi juga. Hadir ke jemuran juga. Jemuran memian misalnya. Duh, hujan, cabol. Nah, khusyuk, orang yang khusyuk tidak begitu. Orang yang khusyuk tidak begitu. Tidak tolak-toleh. Tidak melihat ke langit. Karena sebelum ayat ini turun, Rasulullah pernah sholat itu melihat ke langit. Rasulullah sendiri. Setelah ayat ini, Rasulullah tidak lagi melakukan itu. Nah, melihat ayat ini, alladzina fi sholatihim khashi'un khusyuk. Berbeda pandangan antara ulama-ulama fikih dengan ulama-ulama tasawuf tentang khusyuk ini. Bagi ulama fikih, khusyuk ini tidak menjadi syarat sahnya sholat. Bagi ulama fikih, khusyuk ini tidak menjadi rukun atau fardhu di dalam sholat. Artinya, umpama ada orang melakukan sholat, mengerjakan sholat, tapi tidak khusyuk, hatinya nyelamur kemana-mana, itu tetap sah sholatnya. Tetap dinilai sah. Ada dianggap tidak punya utang sholatnya. Ya cuma karena nyelamur, ya tidak ada nilainya sholatnya. Kenapa begitu? Bagi ulama-ulama fikih, ulama-ulama hukum Islam, bahwa khusyuk ini tidak termasuk rukun. Karena mereka berdalil bahwa kajian ilmu fikih itu hanya berkisar tentang yang lahiriah saja. Perilaku manusia secara lahiriah. Sedang khusyuk itu pekerjaan hati. Nah, sedang pekerjaan hati itu bukan urusan lahir. Siapa yang tahu isi hati orang? Oleh karenanya ini terlepas, tidak termasuk bahasan atau pembicaraan dari ulama-ulama fikih. Khusyuk ini. Tidak ada. Rukun sholat itu ada khusyuk? Tidak ada. Yang pertama, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, berdiri. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah. Kemudian ada ruku, ada iktidal, ada sujud, ada duduk di antara sujud, ada sujud lagi, berdiri, dan seterusnya. Itu rukun-rukunnya. Khusyuk nggak ada. Di dalam sholat itu menjadi rukun, tidak ada. Hanya 17 rukun sholat itu. Karena itu tadi, bahwa khusyuk adalah pekerjaan hati, sementara ilmu fikih, ulama-ulama fikih hanya membahas yang lahir-lahir saja, pekerjaan lahir saja. Dulu pernah ada kasus dikemukakan dalam sebuah kitab. Ada pengadilan tentang pencurian sapi, lembu.
dalam sidang itu yang menuntut, seorang wali yang menuntut, jadi lembunya hilang, dituntut. Nah, dalam persidangan itu buktinya tidak ada, bukti autentik bahwa si A itu mencuri sapinya si wali ini. Tidak ada bukti, tidak terbukti. Kemudian ditanyakan oleh hakimnya, apa bukti sampean? Kalau si A ini mencuri lembu sampean, itu kepalanya bertanduk, keluar tanduk. Kepalanya keluar tanduk. Tapi karena ini bukan urusan lahiriah, urusan batin, di luar yang lahir. Masuk manusia kemudian seketika keluar menjadi bertanduk. Itu kan urusan mukasyafah, urusan urusan kekuasaan Allah. Karena dekatnya dengan Allah, yang kemalingan ini kemudian dikabulkan oleh Allah permintaannya untuk membuat tanduk pada orang itu. Hakim tidak terpengaruh dengan itu, tetap mengatakan bahwa bebas yang dituduh mencuri karena nggak ada bukti. Nah, bukti bertanduk itu bukan bukti karena itu bukan urusan lahiriah. Nah, sama dengan ulama fikih membahas atau mengkaji, membicarakan tentang hal-hal yang lahiriah saja. Sedang khusyuk itu pekerjaan hati sehingga tidak termasuk dalam kajian. Walaupun begitu, walaupun ulama-ulama fikih tidak menjadikan khusyuk sebagai rukun yang wajib dikerjakan dalam sholat, tapi ulama-ulama fikih sudah memberi batasan-batasan, memberi pagar-pagar agar seseorang itu mengarah pada khusyuk. Mengarah pada khusyuk. Apa batasan-batasan itu? Antara lain membatasi gerakan. Tidak boleh gerakan lebih dari 3 kali. Tidak boleh gerakan itu 1 kali tapi gawat gerakan. Begini, 1 kali, tapi ini jelas ini. Mau ninju orang misalnya. Ini ulama fikih membahas itu. Karena orang yang bergerak melebihi batas, tidak termasuk gerakan-gerakan sholat, itu berarti perhatian orang itu pada sholatnya dipertanyakan. Itu gerak. Bentar, ya. Ya itu. Jadi gerakan 1 kali tapi keras. Nyengkol, bener, jakli nyengkol. 1 kali tapi gerakan ini boleh kapi, mulai dari kakinya gerak 1 kali. Nah, 3 kali tapi pelan, tapi 3 kali itu juga membatalkan. Misalnya gerak terus-terusan. Walhasil ulama membatasi agar gerakan itu tidak memberi kesan bahwa orang itu tidak perhatian terhadap sholatnya. Nah, pertanyaannya tadi, kalau gerakan itu tidak menonjol, tidak vulgar, nah itu tidak apa-apa. Misalnya ada gatel sedikit, kan gak ketara ada gerakan, itu tidak apa-apa, ya bisa ditoleran. Itulah juga sebabnya maka ulama fikih walaupun tidak mencantumkan khusyuk ini sebagai rukun, berbicara yang tidak pada tempatnya di dalam sholat itu juga membatalkan sholatnya. Misalnya ada orang wahid, kemudian dijawab oleh alhamdulillah, itu membatalkan sholat. Karena itu pekerjaan di luar sholat. Apalagi pas dijawab oleh sholat, yarhamukallah, batal semua. Khusyuk. Dalilnya itu tadi, karena
di dalam ilmu fikih, ulama-ulama fikih itu hanya berbicara tentang yang bersifat lahiriah saja dari perbuatan manusia, sedang khusyuk atau perbuatan hati. Sedang perbuatan hati tidak ada yang tahu. Berbicara tentang khusyuk yang tadi diartikan fokus pikiran dan hatinya kepada pekerjaan yang dilakukan dalam sholat. Nabi pun juga pernah sesekali tidak senantiasa fokus. Ada kasus ketika Nabi sholat, kemudian sholat Nabi itu cepat, tidak seperti biasa. Cepat, tidak seperti biasa. Setelah salam, ditanyakan oleh sahabat, jangan-jangan ada wahyu yang turun, yang mengubah cara-cara sholat Nabi. Tanya sahabat, apa ada aturan baru Rasulullah tentang sholat? Ada apa memangnya, kata Nabi? Kok Nabi cepat sekali sholatnya? Kemudian jawab Nabi, apa kalian nggak dengar ada anak nangis? Cucunya nangis di rumah. Apa tidak dengar kalian kalau ada cucu saya itu nangis? Artinya Nabi dalam sholat pun tidak macam-macam, tidak memaksa-maksakan diri. Jadi pernah terjadi kasus seperti itu. Jadi, Nabi pun juga pernah seperti itu. Maksudnya Nabi buru-buru mempercepat sholatnya, ingin segera menjumpai atau menemui cucunya yang sedang menangis. Jangan-jangan ibunya nggak ada, Siti Fatimah nggak ada misalnya. Dan pernah juga satu ketika Nabi itu sujudnya lama sekali. Lama sekali. Ditanya lagi oleh sahabat. Maklum kan di awal-awal Islam itu kan semuanya baru. Semuanya baru. Tanyakan. Kok sekarang berbeda lagi Rasul sholatnya? Kalau kemarin kok cepat-cepat, sekarang kok malah lambat? Apa ada wahyu yang turun, wahyu baru yang turun? Dan kalian tidak tahu bahwa cucu saya itu gendong di atas. Waktu saya sujud, cucu saya naik di atas punggung. Cucunya naik. Saya belum bangun dari sujud sebelum cucu saya itu puas. Nah, ini apa artinya? Jadi perhatian terhadap hal-hal lain itu juga manusiawi terjadi. Itu riwayatnya, hadisnya sahih. Nah, cuma ketika terjadi gangguan, godaan dari setan, sulitlah kalau kemudian sekelas saya, kemudian sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam, khusyuk, nggak ingat sama sekali kepada yang lain, itu sangat sulit. Nah, cuma ketika kita tergoda oleh setan, dialihkan perhatian kita, hati kita kepada yang lain, ingat pada jemuran, ingat pada kopi, ingat macam-macam pekerjaan, ingat pada yang lain. Kemudian jangan diperturutkan ini, alihkan lagi kepada sholat yang kita lakukan. Nah, diantaranya untuk mengarahkan ingatan dan hati kita kepada khusyuk, memahami apa yang kita lakukan dan memahami apa yang kita baca. Misalnya Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan seterusnya. Dengan paham itu, perhatian hati dan ingatan kita tidak kemana-mana, perhatian kepada apa yang kita baca. Itu antara lain. Ini dijadikan satu ciri oleh Allah bahwa orang yang mukmin pasti akan mendapat keberuntungan. Yang pertama, sholat yang khusyuk. Oleh karena khusyuk ini harus kita cari ilmunya. Tentang khusyuk ini harus kita cari ilmunya. Karena jaminannya pertama ini. Ciri-ciri yang pertama, sifat yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang mukmin yang pasti mendapatkan keberuntungan itu adalah orang
yang dalam sholatnya khusyuk. Karena demikian kita harus mencari tahu bagaimana caranya khusyuk. Nah, untuk khusyuk antara lain juga seperti bukan tadi juga mengurangi perhatian terhadap kehidupan dan kesenangan duniawi. Itu antara lain juga. Beda pengertian khusyuk ini menurut ulama-ulama tasawuf. Bagi ulama tasawuf, khusyuk itu wajib dalam sholat. Khusyuk itu wajib dalam sholat. Jangankan dalam sholat, dalam keseharian saja, orang sufi itu lepas ingatannya daripada Allah, sudah menghukumi dirinya, sudah murtad. Itu orang-orang tasawuf. Orang tasawuf. Pengertian khusyuk bagi mereka dengan mengaca pada cucu Sayyidina Ali yang bernama Ali Zainal Abidin. Ini cucunya Sayyidina Ali. Berarti cicitnya Rasul. Yang diberi gelar As-Sajjad. Orang yang sujud terus. Artinya sholat. Selesai sholat. As-Sajjad. Nah, cucu Sayyidina Ali yang namanya yang diberi gelar As-Sajjad ini, di kakinya ada penyakit yang memerlukan operasi, pembedahan. Karena dokter memutuskan seperti itu harus dibedah. Si As-Sajjad ini, Ali Zainal Abidin ini, menyarankan kepada dokter, nanti kalau membedah penyakit saya, lakukan pada saat saya sholat. Karena pada saat saya sholat, tidak ingat apa-apa, kecuali ingat pada Allah. Nah, khusyuk yang seperti ini yang dikehendaki oleh ulama tasawuf. Nah, kita jangankan begitu. Bahkan konon ceritanya, tapi kalau ini saya nggak pernah mendapatkan hadisnya. Sayyidina Ali itu pernah tertusuk panah waktu peperangan. Panah itu kan ada saingnya. Tidak seperti jarum itu kan kalau panah. Seperti di depan ada. Kalau ditarik kan tidak bisa, malah tambah parah. Nah itu Sayyidina Ali minta dicabut pada saat aku sholat. Bagaimana? Membayangkan kita nggak menjangkau itu pada Sayyidina Ali saja, apalagi pada Rasulullah. Walaupun tadi dicontohkan seperti itu kan. Jadi ini ciri yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Ya kita berupaya untuk khusyuk. Antara lain minimal dimulai dari memahami makna yang kita baca. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci zat yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan memuji. Kemudian ciri yang kedua yang dijamin pasti akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang-orang hum mereka, bukan yang lain, 'anil lagwi, dari lagwi. Lagu. Lagun ini batal atau sia-sia. Sesuatu yang batal artinya pekerjaan itu sia-sia. Lagu. Walladzina hum, dan mereka, hum mereka yang bukan yang lain, anil lagwi, dari perbuatan lagwi dalam artinya pekerjaan yang batal dan sia-sia.
Mu'ridun terdiri berasal dari kata al-urdu. Urdu itu samping. Al-urdu samping. Al-urdu. Ain rob. Mu'riduna al-urdu. Samping. Dari kata al-urdu ini menjadi mu'ridun artinya orang yang mengenyampingkan. Kalau al-urdu bermakna samping, di samping, sesuatu yang ada di samping kita berarti tidak kita perhatikan. Muka kita tidak menghadap kepada sesuatu itu karena ada di samping. Kalau ada di depan, tatapan muka kita pada barang yang ada di depan kita. Tapi karena ada di samping, berarti kita tidak perhatian terhadap yang di samping kanan maupun samping kiri. Dengan demikian, mu'ridun itu artinya mengenyampingkan. Mengenyampingkan itu artinya tidak memperhatikan. Itu apa makna dari ayat ini? Bahwa di sekitar kita itu ada yang lagu. Banyak malah. Banyak yang lagu. Banyak yang sia-sia. Banyak yang batal. Banyak yang tidak berfaedah. Walaupun lagu ini sendiri sesuatu yang sia-sia dan tidak berfaedah itu dikaitkan, masih perlu dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada pada waktu itu. Misalnya, menegur kekeliruan seseorang itu baik kan? Karena berarti mengingatkan. Tapi kalau menegur kekeliruan seseorang tidak pada tempatnya, misalnya pada saat khotib menyampaikan khutbahnya, itu tidak baik. Karena itu lagu, itu sia-sia, tidak harus dilakukan, tidak boleh dilakukan. Disindir oleh Rasulullah, dikecam oleh Rasulullah. Orang yang seperti itu lago. Ya, seperti apa? Arahan Bilal itu. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imamu yakhthubu faqad lagaut. Idza qulta li sahibika, apabila engkau berkata li sahibika kepada teman kamu di samping kanan maupun di samping kiri. Yaumal jum'ati pada hari Jumat wal imamu yakhthubu sedang imam sedang menyampaikan khutbahnya. Faqad lagaut, maka engkau telah sia-sia. Menjadi tidak baik. Walaupun menegur kekeliruan seseorang itu baik, baik. Tapi karena waktunya tidak tepat, menjadi tidak baik. Nah, jadi lagu ini pada dasarnya semula adalah sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah. Karena sesuatu yang mubah bisa pada suatu ketika tidak berguna, tapi bisa di sekitar kalang lain itu berguna. Seperti contohnya tadi itu, menegur kekeliruan seseorang itu baik. Tetapi menegur kekeliruan seseorang itu bila tidak sesuai dengan waktunya menjadi tidak baik, menjadi tidak berfaedah, menjadi sia-sia. Artinya apa? Sesuatu di sekitar kita, aktivitas, ucapan, perasaan, relasi, ngobrol dengan tetangga, dengan teman. Pertimbangan kita adalah membawa manfaat atau tidak, berguna atau tidak. Jadi di sini titik tekannya adalah pada kemanfaatan dan kebergunaan. Nah, orang yang beriman dan dijamin mendapatkan kebenangan itu, dipastikan mendapatkan kebenangan. Orang yang mempertimbangkan sisi-sisi faedah dan manfaatnya. Ya, mungkin bagi orang lain itu bermanfaat, tapi bagi dia sesuatu itu tidak bermanfaat.
Nah, dalam menjalani kehidupan ini, agar supaya kita beruntung mencapai apa yang kita harapkan, pandai-pandailah mempertimbangkan ini berguna kepada saya atau enggak, berfaedah kepada saya atau enggak. Sehingga waktu itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, tuntunan yang sangat dalam ini, manajemen kehidupan yang sangat dalam. Jadi yang pertama dalam sholatnya khusyuk, dan efek dari sholat yang khusyuk dalam sholat yang dilakukan itu apakah akan mempertimbangkan untung rugi dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam mobilisasi kehidupan. Kalau tidak bermanfaat, tinggalkan. Karena itu membuang-buang waktu, dan membuang-buang waktu itu berarti kerugian. Ini dalam sekali. Oleh karenanya di awal Allah memastikan qad aflahal mu'minun. Pasti, sungguh pasti akan telah mendapatkan keberuntungan orang mukmin yang kirinya sholatnya khusyuk, taat telaten. Kemudian yang kedua, dia mempertimbangkan yang beruntung, mempertimbangkan yang berfaedah atau yang berguna bagi seseorang. Kalau tidak berguna atau tidak berfaedah, ditinggalkan saja. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ini program Ramadan ini gimana? Libur atau terus? Ya? Libur? Terus ya? Ya terus, tapi tanggal 20-an kita istirahat. 10 yang terakhir biar kita lebih fokus pada iktikaf, lebih fokus pada apa namanya ya tanggal liburan. Jadi kita walaupun kita berlanjut di bulan Ramadan, kita berarti sampai tanggal 20 saja. Tanggal 20 saja Ramadan. Jadi kita doa. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzah an qawlin wa fi'lin wa niyyat bi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi dajali wa khirati ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ahlin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullah thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim